One, two, three, funk it. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Ibu Siti Herawati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami Ibu Siti Herawati yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai komunikasi massa. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Kantika, Intan Aulin Ayu, Febi Budianti, Gilang Wahyu Ramadan, dan Pelangi Ismi Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kantika dengan NIM 202. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan salah satu media aktivitas sosial yang berfungsi di masyarakat. Menurut Robert K. Martin, fungsi aktivitas sosial memiliki dua aspek, yaitu fungsi nyata dan fungsi tidak nyata. Jenis komunikasi massa. Komunikasi massa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada iklan, menyampaikan informasi kepada masyarakat akan suatu isu atau topik. Yang kedua, jurnalisme, kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Yang ketiga, humas, pendirian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Yang keempat, media sosial, sebuah media daring yang digunakan satu sama lain untuk penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi untuk menciptakan isi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Saya Intan Aulina Ayu dengan NIM belakang 203. Di dalam komunikasi massa terdapat ciri-ciri dan fungsi. Berikut ini adalah ciri-ciri dan fungsi dari komunikasi massa. Ciri-cirinya yaitu komunikasi massa berlangsung satu arah. Komunikator pada komunikasi massa adalah lembaga. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan dan komunikasi massa bersifat heterogen. Yang adalah fungsi dari komunikasi massa. Yang pertama adalah pengawasan atau surveillance. Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama. Yang pertama, pengawasan peringatan. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung Merapi, dan kondisi yang memprihatinkan lainnya. Yang kedua, pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan instrumental adalah menyampaikan atau menyebarkan informasi yang mempunyai kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Tujuan penafsiran, media ingin mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antar persona atau komunikasi kelompok. Terus yang selanjutnya adalah hubungan atau linkage. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk linkage atau keterkaitan berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Selanjutnya adalah hiburan atau entertainment. Fungsi media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran khalayak kembali segar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah unsur dari marketing mix yang digunakan untuk memamerkan atau mempertunjukkan fitur lainnya untuk meningkatkan kemungkinan pembeli membeli produk. Komunikasi pemasaran memaparkan secara keseluruhan tentang strategi pemasaran ke target audiens, mengirim pesan tentang produk, harga, dan distribusi untuk menarik perhatian. Saya Gilang dengan NIM 205 akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan faktor dalam komunikasi pemasaran. Nah, yang pertama, persuasion and information atau persuasi, yaitu semua komunikasi pemasaran berusaha untuk mempersuasi target audiensnya untuk mengubah sikap, perilaku, atau memberikan informasi. Lalu, yang kedua, objektif. Objektif adalah tujuan akhir atau sebuah goals
dari komunikasi pemasaran. Biasanya objektif berupa membuat sebuah brand awareness atau kesadaran merek, menyampaikan informasi, mengedukasi pasar, memajukan citra positif bagi sebuah merek. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah untuk membantu penjualan produk supaya bisnis perusahaan tetap berjalan. Lalu yang ketiga, kontak point. Ini yaitu keberhasilan penjualan membutuhkan pengelolaan atau koordinasi pesan pemasaran pada setiap kontak point sebuah brand atau perusahaan dengan target audiensnya. Kontak point dapat berkisar di toko di mana pelanggan dapat melihat produk, kontak pelayanan telepon untuk pelanggan, atau lokasi di mana produk dapat memunculkan produknya melalui TV besar. Yang keempat, ada stakeholders. Stakeholders adalah semua orang yang berperan dalam suksesnya perusahaan atau produknya. Peserta stakeholders adalah semua orang yang dapat mempengaruhi pembelian produk dan suksesnya sebuah perusahaan, seperti karyawan, retail, distributor, supplier, komunitas lokal, media, dan kebijaksanaan pemerintah. Dan tak lain lagi adalah pelanggan. Lalu yang terakhir, yang kelima, marketing communication message, yaitu aktivitas komunikasi yang berbeda dapat menyampaikan pesan melalui kedua cara, secara formal yaitu dengan program komunikasi pemasaran yang eksplisit, dan informal yaitu dengan marketing mix dan corporate kontak point lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pesan. Yang pertama ada advertising, bentuk komunikasi yang dibayarkan oleh sponsor yang teridentifikasi mempromosikan ide, barang atau layanan, atau dengan kata lain bisa disebut dengan iklan. Lalu sales promotion, aktivitas pemasaran yang menambahkan nilai dasar dari produk atau layanan dalam jangka waktu yang terbatas dan secara langsung merangsang pelanggan untuk membeli beberapa kegiatan atau program. Menerbitkan berita komersial. Lalu selanjutnya, direct marketing adalah sebuah sistem interaktif dari pemasaran yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi atau membelinya. Contoh seperti pemberian produk sampling atau kerjasama dari distributor. Lalu selanjutnya, public relation atau sebuah upaya terkoordinasi untuk menciptakan gambaran produk yang baik dalam benak masyarakat dengan mendukung produk melalui berbagai macam media maupun kedua hal tersebut, contohnya seperti direct mail, katalog, atau layanan katalog online. Selanjutnya yang terakhir ada personal selling, sebuah interpersonal komunikasi dengan satu atau lebih calon pembeli supaya masuk akal, misalnya sales call atau retail selling. Nah, sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran komunikasi massa periklanan, yaitu ada PT Hikmah Perdanatur. PT Hikmah Perdanatur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel yang didirikan pada tahun 1991 dengan pemilik DG Pantomo sekeluarga dalam bentuk akta notaris. Beberapa tahun kemudian, sebagian saham PT Hikmah Perdanatur dipegang oleh Bapak Fuad Hasan Masyhur dan mulai menyelenggarakan umroh dan haji plus. Kemudian pada tahun 2016, seluruh saham PT Hikmah Perdanatur beralih ke Fuad Hasan Masyhur dan oleh Fuad Hasan Masyhur kemudian mengalihkan saham-sahamnya kepada saudara dan anak-anaknya. PT Hikmah Perdanatur yang kemudian dalam pemudahan penyebutan dikenal sebagai Perdanatur yang berkembang pesat dalam usaha yang bergerak di bidang umroh dan haji plus. Strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh PT Hikmah Perdanatur yaitu ada dua.
Yang pertama, periklanan dan promosi penjualan atau self promotion. Periklanan merupakan salah satu dari 4 alat penting yang digunakan suatu perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat. Komunikasi persuasif ini ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Periklanan merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran secara terpadu, di mana dengan adanya iklan, maka akan berdampak terhadap peningkatan pengguna jasa tur. Kemudian, PT Hikmah Perdana Tur ini pun melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui promosi penjualan atau self promotion. Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengguna jasa tur, sehingga kegiatan promosi penjualan yang dilakukan oleh PT Hikmah Perdana Tour and Travel adalah memberikan potongan harga kepada setiap pelanggan yang menggunakan jasa paket umroh dan haji plus serta paket wisata lainnya pada PT Hikmah Perdana Tour and Travel. Jadi dengan adanya promosi penjualan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan untuk menggunakan jasa tour and travel di PT Hikmah Perdana Tour ini. Selanjutnya, saya Feby Budianti dengan NIM belakang 204 akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran. Ada direct and online marketing, yaitu suatu sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media periklanan untuk respon yang terukur dan atau transaksi dimanapun. Atau dengan kata lain, direct and online marketing, di mana perusahaan berhubungan secara langsung dengan tingkat customer untuk dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa tour dan travel, utamanya produk jasa umroh dan paket wisata lainnya. Lalu ada public relation, salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemasaran jasa tour dan travel adalah public relation. Public relation berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang mengatur antara perusahaan dengan masyarakat, dalam hal ini pengguna jasa tour dan travel. Selanjutnya ada penerapan komunikasi pada iklan Mixagrip. Iklan Mixagrip yang ditunjukkan dalam gambar ini memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini merupakan relasi sosial yang terjalin dalam proses komunikasi antar budaya. Ada relasi yang terjalin melalui ragam upaya saling mengenal budaya lain. Iklan yang tersaji dalam wujud poster konsisten dengan iklan audio visual yang ditayangkan sebagai televisi video komersial. Melalui iklan Mixagrip ini, pastinya terbesit target dari perusahaan selaku produsen agar produk yang dijual terpasarkan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, maupun golongan apapun. Lalu, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu pada PT Hikmah Perdana Tour dan Travel di Makassar, bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan sudah berjalan dengan baik karena perusahaan melakukan periklanan melalui pemberian brosur, media cetak, dan media elektronik radio. Kemudian ditinjau dari kegiatan promosi penjualan adalah melalui pemberian potongan harga bagi yang membawa anggota yang akan membeli paket jasa umroh, yakni sebesar Rp100.000 sampai Rp150.000. Untuk strategi direct and online marketing juga sudah berjalan dengan baik karena perusahaan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi tadi masih ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang.